Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nawara qulubal mu'minina bil ma'rifah wa mana qulubuhum bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa raqibul majid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi anara wujuda bi nuri dinihi wa syari'atihi ila yaumil wa'id. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina amanu wa 'amilus sholihati ila yaumil wa'id. Amma ba'du. Tungguin dulu, biasanya tungguin lama. Dari dulu gitu. Oh ini udah keluar tadi. Mati. Ada error. Suka tungguin dulu gitu. Puji dan syukur, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang atas limpahan nikmat-Nya pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghadiri kegiatan pengajian majelis taklim perumahan Al-Falah 3. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, khususnya Ibu Ketua Majelis Taklim kita, Ustazah Ella, beserta jajarannya, Ibu jajar, dan yang di belakang jajaran itu, di samping jajarannya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kebetulan atau bukan ya? Jadi saya diminta untuk menyampaikan materi tadinya tentang akidah akhlak. Nah, saya sudah siapkan materinya. Tahu-tahu saya juga pernah menyampaikan ke Ustazah Ella. Saya baru saja menerbitkan buku. Kalau nanti mau dibedah, ada yang berminat, nanti kita sampaikan. Nah, di dalamnya hari ini Ustaznya kerapahan. Ya kalau saya nggak mau tahun depan gitu. Tapi karena kemana sudah cari kesana kemari beberapa Ustaz, kemudian ternyata Ustaz Al-Falah pada sini. Saya yang harus. Ya sudah, kalau itu kenapa tidak bukunya saja yang dibedah? Jangan hati saya yang dibedah. Kalau hati saya yang dibedah, tetap tidak tahu isi hati saya apa. Nah, buku ini tidak tebal. Karena kalau buku tebal itu biasanya orang melihatnya malas. Ini tebal banget, malas. Nah, kalau bukunya tipis, enak dibacanya, ringan dan nggak perlu banyak-banyak waktu untuk menghabiskan bacaan. Nah, buku ini bukunya, wah ini tadi sudah keluar. Sekarang masalah, jadi
ini masalah. Buku ini sebenarnya sudah lama saya tulis, ya. Belum ada juga untuk saya edit, lalu kemudian ada penerbit yang kemudian menawarkan, lalu saya revisi, saya edit sedikit, lalu buku ini lagi. Buku ini judulnya Apa Arti Bicara Anda? Pertanyaan. Jadi apakah terjawab atau tidak nanti kita bahas. Apa arti bicara Anda? Membangun pribadi melalui komunikasi Islami. Nah, ini berangkat dari kegelisahan. Ya. Dalam hidup ini kan kita ini setiap hari kita ini tidak lepas dari kegiatan komunikasi, bicara dan mendengarkan, membaca, dan menulis. Tapi kita lebih banyak bicara. Ketika para ahli komunikasi mengatakan waktu bangun tidur kita itu 70% kita habiskan untuk berkomunikasi. Dan itu berkomunikasi bicara menurut para ahli 43% kita habiskan untuk bicara, 32% kita habiskan untuk mendengarkan, selebihnya kita untuk membaca dan menulis. Menulis paling kecil, kita jarang menulis. Sekarang ini orang lebih senang membaca WA, membaca postingan-postingan. Tapi menurut para peneliti tadi 70% waktu kita habiskan untuk berkomunikasi. Selebihnya kita 43% dari 70%, 100%-nya 42% untuk bicara, 32% untuk mendengarkan. Jadi ternyata kita lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. Apalagi ibu-ibu. Menurut penelitian, ibu-ibu atau perempuan itu sehari itu mengeluarkan kata-kata 20.000 kata-kata sehari. Kalau laki-laki berapa? Bapak-bapak hanya 7.000. Jadi selisih itu berapa? 13.000. Kita habiskan untuk bicara. Oleh karena itu maka dalam bicara dan mendengarkan ternyata tidak semua kita ini pandai bicara. Ada juga walaupun ini umumnya ibu-ibu itu banyak bicara, orang menyebutnya cerewet. Cerewet itu memang salah satu sifat ibu. Ada kaitannya dengan sistem limbik yang ada di otak. Perempuan lebih banyak, sehingga lebih banyak bicara. Tapi tidak semuanya ternyata. Ada juga perempuan yang tidak banyak bicara. Tersakiti. Itu kaitannya dengan katanya yang bilang ada perempuan yang banyak bicara, ada yang jarang bicara. Bisa dilihat dari fisiknya. Kalau perempuan bibirnya tipis itu pasti cerewet. Saya dong. Kalau bibirnya tebal itu malas bicara, berat ngomong. Berasa pipi. Berasa pipi. Itu sih akal-akalan, otak-atik otak. Belum ada cerita itu. Kata orang gitu,
itu betul. Tapi yang jelas bahwa ada orang yang sulit bicara, sehingga dengan pasangannya, dengan orang lain, dengan pasangannya banyak ini, Internetnya kali. dengan lingkungannya, dengan keluarganya banyak ini. Ada cerita Bluetooth nggak pakai itu. seorang istri punya anak 3, suaminya susah. Lalu sebenarnya keluarga dia, keluarga ayahnya dan saudara itu kaya, tapi dia malu menceritakan kesusahannya kepada orang tuanya, kepada saudara-saudara. Padahal kaya apa? Kayak hati. Kaya raya. Suaminya hidupnya susah, dia tinggal di tempatnya kecil, bahkan ngontrak. Akhirnya dia memendam sendiri perasaan, kesedihannya dipendam sendiri. Mungkin juga karena banyak melamun, setan masuk, punya pikiran menurut dia benar, padahal itu sesat. Apa? Saya tidak ingin anak-anak saya hidupnya sengsara seperti kamu. Daripada nanti hidup susah, lebih baik anak-anak ini saya matikan saja. Lalu akhirnya anaknya lagi tidur dibekap pakai bantal sampai meninggal. Satu lagi dibekap, tiga dibekap sampai meninggal. Sudah tingkat stres tinggi, itu namanya depresi. Akhirnya suaminya datang, pulang nyari nafkah serabutan dan jelas karena susah. Begitu lihat anak ibu sampai malam, kok nggak bangun? Begitu dibangunkan sudah tidak bernyawa, kaget suami, ramai keluarganya dihubungi dan seterusnya. Akhirnya si perempuan itu menyesal. Dulu juga ada seorang artis Perempuan. Seorang ibu yang memerankan sebagai ibu yang baik, tempat curhat semua. Di film itu, di luar film, main film juga banyak orang ibu-ibu lainnya curhat kepada. Tapi kemudian ketika dia mengalami problem yang berat, masalah yang berat, dia mau curhat ke siapa? Semua orang curhat sama dia. Sementara dia sendiri mau curhat kepada siapa orang katanya. Masa ibu kan bisa mengatasi masalah sendiri. Semua orang curhat sama dia, pasti ibu bisa punya solusi. Itu rasanya pikiran itu, jadi dia malu menceritakan masalahnya kepada pihak lain. Dipendam, tidak kuat, akhirnya bunuh diri. Naudzubillah subhanahu. Nggak mau cerita. Padahal dia suka mendengar cerita orang lain, menyampaikan motivasi dan seterusnya. Tidak mudah ternyata bicara itu ternyata tidak mudah. Sudah bisa bicara, seringkali konflik. Kalau dia ngomong, sering bikin orang lain sakit hati. Bicaranya tidak menyenangkan. Padahal kalau kita belajar bicara itu sejak kecil, nggak perlu lagi belajar ilmu tentang bicara dan komunikasi. Kita sudah bisa. Tapi kenyataannya 90% permasalahan hidup disebabkan karena terjadi kegagalan dalam berkomunikasi. Ibu sama bapak suami istri
kalau tidak pandai mengelola komunikasi yang baik, itu di rumah sudah kayak neraka. Ketemu udah masuk. Kalau ngomong A, ya apa? Ya paham B. Saya ngomong B, ya paham C. Ini mana ketemunya sih? Akhirnya jengkel, emosi, bawaannya marah. Sehingga kemudian di rumah suasananya tidak nyaman, suasananya kesal, emosi, akhirnya malas untuk ngomong. Nah, banyak problem-problem kehidupan karena bicara kita kurang empati. Salah satu di buku ini saya bawa bukunya. Kalau berminat, kalau kita ingin menjadi pembicara yang baik, kata seorang penyair sufistik Jalaluddin, beliau mengatakan, kalau kita ingin jadi pembicara yang baik, jadilah pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu bagaimana? Kan di kita itu ada istilah mendengar, ada mendengarkan. Sama kalau mendengar dengan mendengarkan. Beda. Bedanya di mana? Mendengar sekilas bicara. Orang yang mendengar belum tentu mendengarkan. Orang yang mendengarkan sudah pasti mendengar. Mendengar itu telinga kita secara sadar atau tidak mendengar bunyi-bunyian yang masuk ke dalam telinga kita. Itu mendengar. Suara saya terdengar, Bu? Nah, ibu-ibu mendengarkan saya? Mendengarkan. Kalau mendengar ibu dengerin saya, tapi pikirannya malah kesana. Aduh, gimana ini? Mulai gimana? Udah datang tadi, bentar lagi paket udah gimana ya? Kemana-mana ada hadir di sini. Fisiknya di sini, ruhnya melayang-layang, gentayangan. Gentayangan, serem. Kabur. Iya, ini kan ruh dan Jasad. Murni ruhnya di sini, jasadnya di sini. Serius Pak. Berarti mendengarkan. Ketika kita akan suami istri ngobrol, istrinya ngomong, kayak tahu ngomong, suaminya, ya, apa? Tidur. Tidur. Wah, berarti mendengarkan. Ayahnya ibu nggak mau mendengarkan. Nah, mendengarkan itu kaitannya dengan memperhatikan, memahami, mengingat. Itu mendengarkan, memperhatikan, memahami, kemudian menerima. Nah, Bapak Ibu terima kasih sekjen DKI kita yang saya terus. Saya ada sekjen DKI yang luar biasa sama istri saya terus. Semua ini luar biasa. Wah, katanya pokoknya dirimu. Dan ini banyak.
Kita ini kaitannya mendengarkan itu memperhatikan, memahami, kemudian mengingat-ingat. Mendengarkan itu bagi orang yang tidak terlatih mendengarkan dalam buku ini, itu paling besar atau paling maksimal mendengarkan itu hanya yang tidak terlatih 11% dari pembicaraan yang ada. Ibu dengerin saya, dan semuanya nempel. Begitu selesai kita dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 11%. Begitu ngobrol lagi dengan ibu, tanya tadi apa ya? Ulang-ulang itu berkurang 10%. Langkah itu sono mulai berkurang 9%. Terus sampai rumah jadi 5%. Banyak kesibukan di rumah, apa coba ya? Pengajian yang kemarin sih gak? Bicara. Nah, yang terlatih masih ada kekuatannya, ingatannya. Nah, untuk supaya jangan lupa, kadang-kadang ada yang rajin mencatat. Karena kita, apalagi usia kita ya, rata-rata di atas 50, itu udah sering nyanyi. Saya sudah lupa. Tadi sudah makan belum ya? Lemot. Tadi makan ya? Rasanya belum makan. Sudah baru makan. Ini sudah banyak lupa. Jadi kemampuan berkomunikasi, kalau kita ingin menguasai, ingin pandai dalam bicara, kalau orang ingin belajar bicara, mulailah dengan belajar mendengarkan. Al-Quran surah Az-Zumar menyebutkan alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Kata Allah, orang-orang yastami'una al-qawla, yang mau mendengarkan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan yang baik, fayattabi'una ahsana, lalu mengikuti apa yang dia dengarkan dan ucapan yang terbaik. Jadi misalnya ayat ini mengingatkan kita, Allah mengingatkan kita, orang-orang yang hamba-hamba Allah yang baik itu, yaitu hamba Allah yang mau mendengarkan semua pembicaraan, fayattabi'una ahsana, tapi dia mengikuti yang terbaik saja. Saya ngomong di sini belum tentu isinya baik semua. Yang baik-baik kita serap, yang nggak baik semua. Ibu ngobrol dengan sama, banyak hal positif dari obrolan-obrolan itu kita serap. Yang sia-sia obrolannya, apalagi kadang-kadang ngomongin orang udah. Kalau saya stop, ngomongin orang jangan ngomongin orang, mendingan ngomongin kami. Kalau ngomongin hewan, nggak usah. Ngomongin jeleknya hewan, enggak ada lagi. Yang ada itu menjelek-jelekin orang lain. Orang itu tidak ada di situ. Nah, yang jelek itu apa? Yang orang lain nggak suka. Ada orang nggak suka disebut ganteng, Pak itu ganteng, saya nggak suka. Jangan. Jadi orang itu ada yang suka dibicarakan kejelekannya, ada juga yang dia tidak suka kalau
terlalu dipuji-puji. Ada juga orang memuji-muji setinggi langit sama temannya, sama orang lain, padahal pujian itu sudah melampaui batas. Itu juga boleh. Kita bicara hal yang wajar saja. Kalau baik, ya baik kata dia baik. Apa baiknya? Dia suka menolong, omongannya memberi nasihat, mengingatkan kita, memotivasi kita. Itu hebat. Kalau dia ngomong, semua orang terdiam. Ya ini masa ngomong orang yang ngomong, semua ngomong lain. Ngomong lagi. Pokoknya, wah nggak ada lagi orang yang sebaik dia di dunia ini selain dia. Terlalu lebay. Jadi ngomong itu yang standar. Baik kita katakan baik, buruk jangan. Yang buruknya jangan. Karena apa? Karena kita juga begitu. Kalau kita buruk-burukin, dijelek-jelekin, kan gak suka. Kalau kita gak suka, orang lain juga pasti tidak suka. Makanya jangan suka jelek-jelekin orang lain. Nah, hari ini aja pelopor ISQ dia usahanya banyak. Tiba-tiba ada salah satu pengusaha datang ke dia ini kerjasama. Begitu ketemu dia tanya dulu di mana? Saya dulu bergabung sama perusahaan ini, tapi perusahaan ini begini juga perusahaan ini. Hari ini aja stop. Sebaiknya Anda tak usah. Dan kalau Anda mau kerjasama dengan saya, mohon maaf, saya sepertinya belum berminat atau tidak berminat bekerja sama dengan usaha. Kenapa? Kok langsung cepat memutuskan? Saya sudah paham karakter. Saya tidak mau depan ketika Anda bermasalah dengan saya, kemudian Anda menjelek-jelekan saya, perusahaan saya dengan perusahaan lainnya. Ketika Anda tidak cocok lagi dengan perusahaan saya, Anda pindah ke perusahaan lain, perusahaan saya Anda jelek-jelekan. Saya tidak mau bekerja sama dengan orang yang suka menjelek-jelekan orang lain. Jadi ini disebut dengan kepribadian. Tidak mudah, tapi kita terus berusaha untuk bisa mencapai derajat orang-orang yang muttaqin, yang beriman. Beriman itu apa? Dalam hadis Nabi, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Kalau tidak ada perkataan yang baik untuk disampaikan, sudah biasa. Bicara yang baik, jangan bicarakan yang jelek. Nah, sulit. Jadi mendengarkan itu ada hubungannya dengan empati. Apa itu empati? Sikap empati. Sikap empati itu kalau tadi itu simpatik ya. Saya nggak mau menyakiti orang lain karena saya juga nggak mau disakiti. Saya nggak mau menjelek-jelekan orang lain karena saya juga nggak mau menjelek-jelekan. Itu namanya simpatik. Menilai orang lain dengan penilaian diri sendiri. Kalau saya begini, maka saya begitu kepada orang lain. Jadi apa namanya? Sudut pandangnya itu sudut pandang diri kita. Kalau saya nggak mau diginikan, saya nggak akan mau mengginikan orang. Kalau saya nggak mau disakiti, saya nggak mau ya.
itu namanya simpati. Ada yang disebut dengan empati. Nah, ini empati itu apa? Kemampuan kita dalam menilai orang lain sesuai dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang itu. Memandang, menilai, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi ketika orang lain, contohnya gimana? Suami istri, si istri kalau sakit senang ditemani suaminya. Padahal dia kemana-mana, saya sakit, mau kerja dulu. Oh iya, izin karena istri sakit. Pada waktu berikutnya yang terjadi si suami sakit, istri bersembuh lama, ternyata suami sakit. Lalu si suami kalau sakit senangnya itu dia istirahat total, nggak mau jalan. Paling kalau makan, minum obat, selebihnya dia pengen sendiri. Istirahat total, nggak ada yang ganggu. Nah ini istri misalnya, karena dia merasa kalau dia sakit, dia ingin ditemani terus-menerus, maka ketika suami sakit, dia berpikir suami bos saya harus temani seperti halnya saya ditemani. Padahal suaminya nggak mau, kayak istirahat, ditemani apalagi kayak ngobrol, kayak istirahat. Nah, kalau simpati tadi menilai sesuatu sesuai dengan nilai. Kalau empati kita mau istirahat, mau saya temani. Saya mau istirahat dulu ya, jangan jalan dulu. Oh ya udah, gak apa-apa nih tinggal duduk tinggal aja. Paling kalau ada perlu nanti saya panggil. Ya udah. Nah itu namanya empati. Supaya kita bisa berempati, kita jangan sok tahu, tanya dulu. Ada cerita di dalam lagi seorang pemuda ketika kami sedang berkumpul ini, tiba-tiba ada anak muda, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Waduh, sahabat kurang ajar. Padahal dia sudah muslim, baru masuk Islam. Izinkan saya berzina. Sahabat sudah marah. Tapi kata Nabi, enggak, biarkan dia. Suruh menghadap saya. Akhirnya semudah ini disuruh menghadap. Yang orang marah, tapi Nabi tenang. Akhirnya dia menghadap pada Rasulullah sampai di sini. Rasul diingatkan dan bertanya, tadi apa yang kamu sampaikan? Ya Rasul, izinkan saya berzina. Apa Rasul marah? Enggak. Walaupun dalam Islam zina itu hukumnya dosa besar. Akhirnya anak muda muslim ngomongin berzina, tempelkan masuk Islam serius sebentar. Tapi lagi, kenapa saya ini anak muda? Maksud saya besar, saya kayaknya nggak bisa. Kalau saya nggak bisa, akhirnya kata Rasul, anak muda, begini saya mau tanya, kamu punya ibu? Punya. Seandainya ibu ada yang menzinahi, bagaimana perasaannya? Demi Allah dan Rasulnya, saya bunuh orang itu. Iya, saya bunuh. Seandainya kamu punya saudara perempuan dan saudara perempuan dizinai oleh orang lain, bagaimana perasaan? Saya bunuh.
Kalau saja kamu punya anak perempuan dizinai oleh orang lain, bagaimana perasaan? Demi Allah dan Rasul, saya penggal kepalanya. Seandainya kamu punya bibimu ada yang dizinai, saya bunuh. Begitu. Lalu kata Rasulullah, wahai ya, ketika engkau hendak menzinahi seorang perempuan, boleh jadi perempuan yang kamu zinai itu adalah ibunya orang lain yang orang itu tidak ridho seperti kamu. Dan ketika kamu menzinai perempuan, boleh jadi perempuan itu anaknya orang lain yang tidak ridho seperti itu juga tidak ridho. Boleh jadi dia saudara perempuan yang orang lain yang orang itu tidak ridho kepada. Dan begitu. Akhirnya dari keluarga saya, ya Rasul, iya saya salah. Ya sudah, terus saya menyesal. Baik, Rasul berpegang tidaknya lalu berdoa untuk anaknya. Allahumma firman lahu, wa tahhir qalbahu, wa hasib farjahu. Ya Allah, ampuni dosa anak muda ini, pelihara, sucikanlah hatinya, pelihara kehormatannya. Akhirnya sejak saat itu tidak ada yang paling dibenci oleh anak muda ini selain Presiden. Jadi kalau mau apa-apa jangan langsung marah, jangan langsung keluar kata-kata, belum tentu itu benar. Apa yang kita lihat belum tentu itu kebenaran. Kita tanya, jangan melihat orang lagi berdua, berdua, ini bukan istrinya, ini saudara kandungnya. Wah, sudah salah. Pikirannya istri orang lain. Apa dilihat, kemudian ditanya, itu siapa? Kamu tadi ngapain? Apa yang kamu lakukan? Jangan langsung memvonis, kamu salah. Ada orang, kamu kenapa nggak sholat? Sholat salah. Kamu ini sudah balik belum? Wah, saya lagi ternyata perempuan, anaknya saudara lagi kaya. Ada lagi orang maksud. Ini bagaimana? Ada anak disuruh mengenakan jilbab sama orang tuanya, tapi anak itu menolak pakai jilbab. Sampai orang tua itu kesal. Kira-kira gimana? Bagaimana hukumnya? Dosa besar. Kata Kiai, dosa besar anak ini berpakai jilbab. Tapi anaknya laki-laki. Silahkan. Masa anaknya laki-laki suruh pakai jilbab? Diserahkan banyak, memang anaknya laki-laki dan perempuan. Jangan besar. Begitu juga melihat keadaan di rumah, melihat anakku, jangan langsung dimarahin. Kamu ini berapa ini? Ya, tanya. Suami berpulang, capek, mau istirahat, mau makan, minum, apa mau istirahat dulu? Baru datang. Kotor-kotor dibersih semuanya. Itu ada ibu-ibu juga saya di beberapa minggu yang lalu mengisi pengajian di Mu'alaf Center Indonesia nomor 2. Sebagian besar Mu'alaf perempuan laki-laki. Yang ada itu malam dalam juga. Ada ibu-ibu tua, Ustaz saya mau nanya sesuatu, tapi nggak follow. Yes, nanti kalau selesai, Ustaz, saya
punya anak perempuan, punya suami, suaminya ini kalau pulang kerja itu maunya duduk-duduk santai, baca main HP, padahal rumahnya ini itu berantakan, anaknya 3 anak kecil-kecil, semua diberantakin sama anak-anaknya. Istrinya lagi cuci dan sebagainya, atau membereskan rumah. Suaminya datang, istirahat, duduk, istrinya cuma bilang, "Pak, kalau di situ itu anak-anak berantakan mau diberes." Ya suaminya bilang, tapi kata si ibu yang curhat ke saya, itu gimana kalau suami kayak itu gimana? Gak bener, cuek sama keluarga, sama pada rumah dan sebagainya, bukannya batu. Gimana kalau tolong nasihatin? Gimana nasihatin orang yang tidak ada? Mudah-mudahan mungkin saja suaminya kita nggak tahu keadaannya, harus saja ngobrol tanya dulu. Ini boleh jadi suami kerja capek, minimal istirahat dulu. Tapi karena kurang empati, dikiranya suami duduk-duduk main HP santai, itu dalam rangka dia istirahat dulu sejenak. Kalau sudah ngomongnya nggak enak, istri ngomong, udah suaminya semakin kesel, akhirnya makin bete. Sebab kalau dia ngomong ribut, akhirnya suaminya jadi cuek, naik lagi jalan lagi tidur. Sebenarnya suami mendengarkan cuma ditahan. Sebab kalau dia menyampaikan itu ribut. Harus gimana? Tanya. Apa capek? Boleh silakan nanti kalau ada waktu sebentar, kita beres-beres sama-sama. Jangan sifatnya kalau dulu kondisi nggak tahu, kurang empati sehingga terjadi hal-hal yang menimbulkan masalah. Apalagi, nah itu empati. Nabi saya juga malah bilang nggak keluar. Ngerti lagi. Kontrol F4 coba deh. Kontrol F4 coba Pak. Ya. Kontrol F4. Kontrol F4. Coba dulu. Bertambah Pak. Ya mau. Wah, ya. Kita berapa menit? Saya sedikit lagi nanti diskusi boleh. Ini tidak semua saya sampaikan, tapi kalau yang tahu saya sebut. Jadi ketika kita sudah belajar melatih pendengaran kita, untuk bisa melatih pendengaran kita, 5-2. 1, latihlah pendengaran kita mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Kalau sesuatu yang kita dengar menyenangkan kita, mengenakan kita, membuat kita senang, bahagia, itu nggak usah dilatih, nggak usah dilatih. Begitu orang puji-puji kita langsung kita mendengar, oh, ya benar. Ternyata langsung terbuka lebar, masuk, senang. Kenapa? Karena dia memuji-muji kita, langsung terdengar. Begitu ada orang mengkritik kita, orang kita apa sih, kamu ini bisa kritik lagi, nggak bisa. Maka bagian pertama, menyenangkan atau tidak menyenangkan, dengarkan saja. Siapa tahu apa yang disampaikan itu benar. Kita ini kan makhluk yang banyak kekurangan. Kalau orang menyampaikan sesuatu, kalau benar
alhamdulillah ini masukan buat saya. Kalau tidak benar, kita tidak usah berpikir orang tak benar. Tapi sudah. Imam Ali Zainal Abidin, cincin Rasulullah, itu lagi duduk sama sahabat. Tiba-tiba ada orang lewat, dicaci maki Imam Ali Zainal Abidin. Ini kemana? Kenapa? Oleh itu sudah dikejar sama Imam Ali Zainal Abidin. Wahai saudara, sebentar. Ayo, ada apa? Belum cukup saya kan begini. Tadi kamu menyampaikan sesuatu banyak hal tentang saya. Kamu menyampaikan saya begini. Saya belum berintrospeksi. Kalau memang yang kamu sampaikan itu benar, saya mau ucapkan terima kasih dan saya akan mengintrospeksi, memperbaiki. Tapi kalau apa yang kamu sampaikan itu tidak benar terhadap diri saya, semoga Allah mengampuni engkau. Jadi kalau tidak benar, berarti dia melakukan kesalahan. Allah kemudian kata Imam Ali Zainal Abidin, semoga Allah mengampuni engkau. Nah ini luar biasa. Yang kedua, melatih pendengaran kita dengan cara mau mendengarkan curhatan orang lain. Kita ini kan banyak problem ya, satu sama lain. Silakan jadi saling curhat dulu. Bagus. Jangan sampai orang ngomong curhat, yang satunya lawan curhat juga. Masalah yang sendiri. Menurut pakar psikologi, ketika kita punya problem seberat apapun, lalu ada orang yang mau mendengarkan curhatan kita, 50% persoalan kita sudah terselesaikan. Ada yang mau mendengarkan curhatan kita, 50% sudah ada penyelesaian. 50% lagi tinggal solusinya. Kalau tidak ada orang yang mau mendengarkan curhatan kita, atau kita tidak mau mendengarkan curhatan orang lain, maka orang itu akan menanggung beban diri. Padahal ketika kita mau mendengarkan curhatan orang lain, itu bagian dari amal soleh dan itu besar, membantu orang lain walaupun belum bisa menyelesaikan masalah. Dengerin aja udah dapat paham, dan itu besar bagian dari itu. Apalagi kalau kita bisa memberi solusi, itu pahalanya berlipat. Ketiga itu makanya kamu kan watawasau bil haqqi watawasau bis, saling mengingatkan satu sama lain. Ini juga maksudnya saling menyampaikan kebenaran. Sebelum menyampaikan kebenaran, kita dengarkan dulu orang lain. Itu namanya mendengarkan keluhan curhatan orang lain. Selalu kita memberikan pesan-pesan kebaikan untuk dia, pesan-pesan kebenaran untuk dia. Namanya saling, satu sisi pada ketika posisi pertama mungkin kita menjadi orang yang dijadikan tempat curhat, tapi di sisi lain boleh jadi kita juga pengen curhat. Gak apa-apa. Itu curhat. Saya belum curhat ya. Itu artinya kita hidup bersosial. Nah, curhatannya tapi curhatan masalah saja. Mau sampai berpengalaman ya orang semua disalahkan.
mungkin orang itu tidak, atau kita tidak bisa memberikan solusi saat itu, mungkin kita bisa menyampaikan ke orang yang lebih tepat untuk bisa mendapatkan solusi. Masalah yang mau usaha, alhamdulillah TKN melalui Basnas ya sudah mulai. Ini keduanya ada bantuan bagi yang memang butuh untuk usaha. Tapi seperti apa, itu ada solusinya. Semua itu bisa dibicara. Apapun masalahnya, semua ada solusinya. Tapi jangan memaksakan kehendak. Ini selesai masalahnya. Ya sabar. Menyelesaikan masalah itu tidak langsung simsalabim agra. Baik, saya kira untuk menghangatkan suasana kita mungkin ada diskusi waktu ini sudah berakhir. Kita serahkan dulu kepada moderator atau MC kita di wilayah kepada baik, Ibu, ada selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin dari Ibu ada yang tanya? Dari Ibu ada yang bisa bertanya, boleh silakan. Waktu depan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Pertama pertanyaan saya, tadi Ustadz menyinggung bahwa seorang wanita setiap harinya mengeluarkan kata-kata 20.000. Iya, 20.000. Sementara laki-laki 7.000. Gimana kalau kata-kata itu tidak keluar? Oke, kalau seorang guru dia bisa mengeluarkan kata-katanya di hadapan multitude, atau seorang ustazah dia setiap hari bisa mengeluarkan lewat ceramah. Nah, anggap saja nih si perempuan tidak punya anak. Kalau punya anak dia biasa cerewet ke anaknya ya. Ini bahkan satu belum selesai udah nyuruh lagi, perintah lagi. Nah, anggap seorang perempuan ini tidak ada anaknya. Jadi dia bagaimana cara mengeluarkan kata-kata itu, sedangkan dia itu harus mengeluarkan kata-kata 20.000 ya. 20.000 berarti ada ditahan ya dalam dirinya itu si perempuan. Kemudian yang kedua, terkadang kita jujur ya, zaman sekarang semua serba digitalisasi. Semuanya kita tidak bisa terlepas dari HP. Bahkan abis sholat tuh langsung assalamualaikum, karena ada telepon atau ada WA, kita takut itu butuh atau sesuatu yang penting, maka kita langsung pegang. Nah, yang sayangnya fenomena yang sekarang terjadi ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita, itu kadang salah satu akhlak juga. Ketika kita berbicara dia tetap main HP, dia tidak mengindahkan atau tidak tadi fokus mendengarkan pembicaraan kita. Itu jadi otomatis ya pasti kita akan menilai. Bahkan ada saya lihat ya salah satu akhlak guru ketika kita sedang berbicara atau kita berbicara kita bermain HP ya. Mungkin ini perlu tadi empati juga ya, kita kembalikan ke diri kita atau simpati ya, itu mungkin nanti kita bahas solusinya. Yang ketiga, sebetulnya dalam Al-Quran itu kan ada perintah yang pertama kali kita ikra ya, kita baca, bukan mendengar. Tetapi ada di ayat lain juga ada perintah ketika kita ada orang baca Quran, contohnya kita harus mendengar, atau ketika ada idzan nudiya lis-sholati pada hari Jumat kita harus diam.
Bahkan ketika orang sudah mulai khotib ya kita harus diam. Ini kalau di anak-anak ya, di anak-anak biasanya memang ini perlu edukasi dari kita para guru, para pendidik. Ketika sudah mulai khotib naik mimbar, mungkin kalau anak-anak di mana saja sama saja ya, masih ngobrol, masih main senggol-senggolan, ya anak-anak maklum ya. Tentunya ini juga menjadi PR kita semuanya ya, bagaimana cara mendidik, memberitahukan kepada anak-anak kita supaya tidak terjadi seperti itu. Jadi intinya sih, kalau menurut saya dua, membaca, mendengarkan itu menjadi hal yang perlu kita perhatikan lagi. Tentunya kita nih sebagai perempuan yang kadang yang banyak gosipnya, banyak gibahnya, banyak gosip kalau perempuan dikit-dikit. Awalnya memang biasa, masih ada yang penting, tapi kadang-kadang tidak semuanya. Kadang nyerempet-nyerempet, maka kembali lagi kita memang harus ingat kepada awal kita, yaitu kita berbicara yang penting. Bahkan di rapat pun kadang kita menjadi sini gitu kan. Jadi istilahnya kita kembalikan kepada niat kita yang pertama. Terima kasih Ustaz. Mungkin itu bukan tiga pertanyaan atau pernyataan di kantor. Pertama terkait dengan hasil penelitian orang barat yang mengatakan bahwa perempuan itu rata-rata sehari itu mengeluarkan kata-kata itu 20.000 kata. Sementara menurut penelitian itu laki-laki hanya 7.000 kata. Nah, penelitian ini tentu tidak bisa digeneralisir, tidak dihukumi semua perempuan begitu. Itu hasil penelitian sekian orang di sana, mengambil sampel perempuan-perempuan yang biasa di rumah, yang bekerja dan seterusnya, rata-rata itu 20.000 kata. Sementara laki-laki 7.000. Artinya bahwa tidak semua perempuan itu sehari menyampaikan 20 kata. Umumnya 20 kata, tapi tidak semua. Laki-laki walau menceritakan berbicara dari istrinya. Sebenarnya yang jadi istri siapa ya? Nah, yang kedua terkait dengan apa tadi? lawan bicara Yang bicara tapi main HP. Nah, ini adalah perilaku baru. Jadi budaya manusia itu akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman diikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi bisa menggeser, mengubah perilaku budaya masyarakat. Salah satunya ketika belum ditemukan HP, orang kalau bicara dia berhadapan biasa. Kalaupun dia tidak melihat, dia menunduk lihat sana, tapi sekali itu masih dianggap wajar. Tetapi ketika sekarang HP semua orang pegang HP, hampir saya tidak menyatakan semua orang, hampir semua orang. Saya itu disini di nasi goreng malam bagus yang sebelah sana. Sambil nunggu antrian saya berdiri di luar. Saya perhatikan orang lalu yang naik motor, yang jalan, yang segala macam. Itu bawaan semuanya. Kayaknya hampir semua orang pada punya HP. Tidak ada satupun yang tidak punya HP. Itu kesimpulan saja. Walaupun matanya banyak juga yang tidak punya HP. Orang itu sekarang kalau mereka itu punya HP, pemulung punya HP.
dan seterusnya. Nah, perilaku budaya masyarakat jadi berubah. Orang ketika berhadapan biasanya ngobrol. Ini bahkan satu keluarga kumpul di dalam rumah berjejer satu-satu, nggak mau pergi, masih obrolan masing-masing sunyi sekali. Kalau begini, Buka HP. dengan HP lucu, postingan-postingan ini gimana? Itu perilaku budaya manusia sudah berbeda karena munculnya teknologi handphone. Maka ketika bergaul, ketika bicara, lalu masing-masing pegang HP. Ada yang masih menjunjung tinggi budaya lama, nggak boleh. Dan menurut teori komunikasi juga, ketika kita ingin sukses dalam bicara, kita harus memperhatikan orang lain yang ada di depan kita. Bicaranya, tata wajahnya, ikut berempati. Dia tersenyum, kita yang tersenyum. Dia sedih, kita ikut menunjukkan bahwa pasti dan seterusnya. Tapi pergeseran zaman kemudian membuat perilaku orang yang HP, masing-masing HP, sebagai orang memaklumi, ya. Karena dia pegang HP, gimana? Ya. Tapi ada orang yang ingin mempertahankan budaya lama, nggak boleh dibuka sopan, nggak etis, ya. kurang adabnya, ada orang dari komunitas. Nah ini tinggal kesepakatan saja. Karena hampir sudah berpegang dan sebagainya, tinggal kalau kita forumnya forum resmi, kita tidak sampaikan. Nggak boleh pegang HP dulu ya. Kita mau rapat, kita mau bicara, memutuskan perkara sesuatu. Ayo kita fokus pada jangan pegang. Mungkin bisa. Di sekolah, di kelas di kelas kuliah, mahasiswa yang memasukkan hatinya semua ke dalam tas. Jangan pegang HP, jangan pegang HP. Fokus pada pelajaran. Nah, tapi dalam forum yang resmi informal itu kita nggak bisa. Kalau HP ini masukkan, gimana? Ini kalau ada penting, ini saya tadi. Ya, kita ngomong aja, nah, kita akan kesulitan kecuali kita memang punya kesepakatan. Semua mau ini kita semua masuk, semua ini mau ini ada. Nah, kalau kita ngobrol santai itu sulit. Karena budaya seperti sama, ketika televisi belum ada, itu orang-orang di desa di kampung-kampung tidur itu jam 8 sudah tidur. Bangun subuh, siap-siap, sholat ini sejak petani pergi ke sawah. Begitu ada televisi, sampai malam sebelum TV-nya bubar acara ditonton terus. Udah bubar jam 12 sampai setengah 1. Kalau sekarang hampir 24 jam. Ditonton, tidurnya malam, paginya kesiangan, akhirnya ke sawah pun sudah siang. Itu karena pergeseran budaya. Karena ada teknologi bisa mengubah perilaku masyarakat. Tinggal disepakati saja apakah kita sepakat kalau ngobrol jangan pegang dulu ya, kita mau rapat atau mau ngobrol pegang sesuatu. Nah itu, tapi dalam konteks yang informal itu tergantung kesadaran dan kita tidak bisa polis sama sopan. Karena kadang kita sudah sama, kita lagi begitu bisa, dia ngomong tanggung. ini saja boleh jadi kalau
kita orang lain tidak pengertian bisa tersinggung. Tapi karena kita sama, pegang HP, udahlah maklum aja. Kalau kemudian tidak kondusif kita ngomong, kemudian diam aja sampai selesai. Ya, maaf ada yang sibuk ngobrol lagi. Nah itu yang ketiga kayak tadi. Ada dua ayat yang pertama. Oh iya, ayat yang pertama tadi kalau masalah ini dalam konteks umat Islam harus punya keinginan belajar. Belajar itu proses komunikasi, bicara dan mendengarkan, membaca dan menulis. Sekarang kalau saya tanya, ketika kita baca buku, kita itu posisinya sebagai pembicara atau pendengar. Kalau bahasa komunikasi, komunikator atau komunikan. Kita baca. Ketika kita baca, posisi kita sebagai pembaca. Pembaca itu penyimak. Penyimak itu sama dengan mendengarkan cuma secara psikologis. Kita baca itu sudah mendengarkan tulisan yang ditulis oleh orang, si penulisnya. Posisi kita sudah mendengar dalam konteks menyimak tulisan. Jadi proses itu sebelum belajar proses mendengarkan, menyimak, mempelajari semua. Dalam Al-Quran wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu dzalika kana 'anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan, karena sesungguhnya sam'a pendengaran, basar penglihatan, fu'ad hati yang berpikir, hati bisa berpikir. Lalu perlu belajar. Mereka punya hati tapi tidak mau digunakan untuk apa itu? Jadi ilmuwan barat sekarang tertarik ternyata yang penting itu bukan otak, hati. Otaknya alat, akal ini otaknya alat untuk berpikir yang sumbernya dari hati. Luar biasa. Itu yang bisa masih ada karena waktu insya Allah karena waktu baik waktu kita bisa mencoba lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup pengajian kita dengan membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang ini mendapatkan keridhaan dari Allah, keberkahan dari Allah, dan beri manfaat kita semua. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbana atina fid dunya
mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.